tema bulan ini adalah menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Roh Kudus itu ingin bekerja sama, menjadi mitra buat kita untuk menyatakan kehendak dan rencananya, untuk kita menjadi saksinya. Nah, kalau Roh Kudus rindu tinggal dalam hidup kita, kita nih baitnya. Ayo kita menjadi baitnya yang membuat dia kerasan, yang membuat dia betah tinggal dan bertahta di hati kita, menuntun kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, di sepanjang minggu ini materi atau topik khotbah yang saya bagikan di ibadah 1-4, ini ibadah yang keempat. Saya banyak ngomong soal hati dan sebagainya, gimana kita menjadi baitnya yang membuat dia kerasan tinggal dalam diri kita. Di kebaktian pagi tadi saya bagikan tentang hati yang murni. Perlunya kita punya hati yang murni. Murni itu apa sih? Bebas dari kesalahan, bebas dari hal yang keliru, tidak bercela dan sebagainya. Apakah bisa kita punya hati yang demikian? Tentu ini merupakan proses seumur hidup. Sampai kita mati atau sampai Tuhan datang kedua kali, mana yang lebih cepat duluan gitu ya. Tapi dari waktu ke waktu kita disempurnakan makin serupa dengan Yesus. Hati kita semakin murni harusnya dari waktu ke waktu. Ya, menjadi makin serupa dengan hatinya. Kita rindu sekali lagi diri kita ini, hati kita ini menjadi tempat di mana Allah Roh Kudus itu kerasan tinggal, betah tinggal di hati kita. Dan yang kedua sih bagikan soal hati-hati dengan hati. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati orang bisa berubah. Orang yang memulai sesuatu yang baik di tengah perjalanan kehidupannya bisa saja hatinya berubah. Ketika seseorang mulai dengan sederhana, dengan hati yang lembut, tulus, ketika belum punya apa-apa, belum ada posisi apa-apa, seolah-olah dengan mudah, ya kita menjadi tulus, menjadi sederhana. Tapi ketika kita sudah mencapai sesuatu atau ada di kedudukan tertentu atau punya sesuatu, hati manusia bisa berubah. Makanya kita perlu menjaga hati kita. Sebab dari hati inilah akan mengalirkan kehidupan atau kematian. Itu pilihan kita. Ibadah yang ketiga tadi barusan, sebagaikan hati-hati dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Betapa Allah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Setiap hari ribuan kata-kata yang kita keluarkan. Kadang-kadang kita gak berpikir akibatnya. Padahal firman Tuhan banyak mengupas, terutama di kitab Yakobus. Banyak mengupas tentang bagaimana kita harus berkata-kata. Jagalah perkataanmu, janganlah memfitnah, jangan ada bisik-bisikan dan sebagainya. Banyak kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat Alkitab yang Bapak Ibu baca. Terutama surat Yakobus. Yakobus itu adalah adiknya Tuhan Yesus, adik manusianya, adik ya, dari orang tua Yusuf dan Maria. Ya. Yakobus ini menulis surat kepada 12 suku Israel yang diaspora, yang tersebar kemana-mana. Dia menasihatkan untuk mengendalikan, untuk setiap orang percaya itu mengendalikan lidahnya. Lidah ini bisa dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran, atau bisa dipakai iblis untuk menjadi senjata kelaliman atau kejahatan. Makanya kita perlu memilih. Kita perlu hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, dan Tuhan ingin pakai. Tuhan ingin pakai mulut kita untuk menyatakan kemuliaannya, untuk bersaksi baginya. Roh Kudus pengen pakai mulut kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu jaga perkataan atau mulut kita. Dan untuk kehidupan sehari-hari, ada banyak hal pertengkaran yang harusnya bisa dihindari. Ada banyak selisih paham yang harusnya bisa dihindari. Ketika kita orang percaya menjaga atau mengendalikan lidah kita. Dan yang sekarang, saya akan bagikan tentang hati seorang hamba. Perlunya kita, kalau Tuhan mau pakai kita besar, kalau Tuhan ingin mengurapi kita, kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita mengingini pengurapannya, kita mengingini Tuhan memakai hidup kita, kita mempersembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan ingin pakai kita lebih lagi. Tapi kita harus punya dasar fondasinya, yaitu kita mau tetap punya hati yang benar. Ya, sehingga ketika Tuhan memakai kita besar, Tuhan memakai mengurapi kita, kita tetap punya hati yang tulus, hati yang sederhana, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam ketinggian hati dan sebagainya. Kurang lebih. Lalu nanti saya akan bagikan banyak hal. Ibadah yang kelima nanti saya akan bagikan tentang urapan Tuhan itu adalah dalam hidup kita, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan berhenti juga di 4 dinding gereja ini, tapi untuk kita bagikan
bagi orang-orang yang kita jumpai, kita temui. Firman Tuhan bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan sebagainya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Ya, saya hitung ada 6 kata untuk, bukan untukku tapi untuk. Urapan diberikan untuk kita melayani orang lain. Kita nggak mau jadi kayak laut mati yang hanya terima aliran air dan berhenti di situ, nggak kemana-mana. Makanya namanya laut mati. Tapi kita mau mengalirkan kehidupan. Amin. Itu di ibadah yang terakhir. Oke, kita masuk di ibadah yang keempat, yaitu temanya tentang hati hamba adalah teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita lihat sama-sama Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup berjemaat, dalam hidup jadi suami istri, sebagai sebuah keluarga. Disuruh apa kita? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita disuruh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Sama-sama katakan pikiran dan perasaan Kristus. 1, 2, 3. Pikiran dan perasaan Kristus. Kita suruh mengenakannya. Maksudnya apa pikiran dan perasaan Kristus itu? Lebih lanjut, yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus sendiri itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, lahir di rahim ciptaannya Maria. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib, bukan mati yang normal gitu ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, dari ayat-ayat ini, Rasul Paulus itu mengajarkan buat kita apa? Ya, apakah pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita kenakan dalam hidup kita bersama? Kalau kita pengen dipakai Tuhan, kita disuruh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Apa sih itu? Ya, kita belajar tentang ciri-ciri seorang hamba. Menurut saya salah satu teladan yang paling kuat dari Tuhan Yesus kita adalah kehambaannya. Hatinya yang begitu rendah hati, kehambaannya. Itu kita mau belajar banyak pada siang hari ini. Ciri-ciri seorang hamba, teladan Yesus Kristus, yaitu menyerahkan hak pribadinya kepada tuannya, tidak mempertahankan haknya. Ayat 6 tadi Filipi pasal 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, Kristus itu anak Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, haknya sebagai anak Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika Bapa berkata turun ke bumi, turun, dan bahkan lahir lewat ciptaannya sendiri, yaitu Maria, ya. Ketika Allah Bapa punya rencana demikian untuk hidupnya, dia tidak mempertahankan haknya sebagai anak tunggal Allah. Ya, dia, apa yang Bapa katakan, itu dia lakukan. Dia melakukannya Bapak Ibu, sampai ketika akhir-akhir hidupnya menjelang dia disalibkan, ada sebuah pergumulan yang berat sebagai seorang manusia juga. Yesus berkata di Taman Getsemani itu ketika dia berdoa, dia berkata dalam Lukas pasal 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Amin. Ingat cerita itu? Tuhan Yesus itu tidak mempertahankan haknya. Dia ketakutan, ada rasa takut kehadapi salib, ada. Sampai keringatnya itu berupa darah. Dia berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu, karena itu sakit pasti buat dagingnya dia. Itu pasti melelahkan buat jiwanya dia. Ketika dia harus berpisah dengan Bapa, ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berat pada hidupnya. Makanya dia berkata, Tuhan kalau boleh, biar cawan ini kau ambil, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmulah yang
terjadi. Lalu dan yang lain, ketika Maria dikunjungi oleh malaikat dan dikatakan bahwa engkau akan melahirkan juru selamat. Kemudian Maria berkata, bagaimana mungkin, aku belum bersuami, baru tunangan dengan Yusuf. Dan resikonya itu besar, karena dia akan hamil di luar pernikahan. Yusuf hampir saja memutuskan hubungan pertunangan mereka. Belum ada kejadian sebelumnya orang yang hamil oleh karena Roh Kudus, betul kan? Hanya satu-satunya. Kecuali kalau ada contoh sebelumnya lain cerita ya Bapak Ibu ya. Ini belum ada. Dan bisa jadi menurut hukum, dia bisa jadi akan dirajam batu. Karena kamu kok hamil di luar pernikahan. Menurut hukum Yahudi, hukum Taurat. Ya, tapi dia berkata dia meresikokan diri. Dia tidak mempertahankan haknya. Dia berkata, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria pun punya hati yang sama. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau itu rencanamu, jadilah padaku Tuhan. Sekalipun itu menakutkan buat dagingku, buat jiwaku. Ada hal yang harus dihadapi kemudian. Nah, Paulus juga berkata demikian dalam kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Paulus berkata demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus tahu bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan dia yang bertahta di hatinya. Kalau zaman dulu saya kecil, saya dulu sekolah minggu di sini namanya Eagle Kids. Dulu saya tuh tahu ada buku kecil, dulu istilahnya namanya tuh traktat. Bapak Ibu tahu nggak ya traktat, kayak buklet kecil gitu, buku penginjilan. Satu traktat, satu gambar yang saya tidak akan pernah lupa sampai sekarang adalah itu gambar hati. Lalu ada kursinya yang sederhana, kayak angka 4 kebalik itu loh. Lalu siapa yang bertahta di hati kita? Ego kita. Itu kita sebelum mengenal Yesus. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bertahta, yang menempati kursi tahta hati kita adalah Kristus, Tuhan harusnya. Makanya Paulus berkata apa? Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Yang bertahta dalam hidupku bukan aku, bukan egoku, tapi Kristus yang memerintah atas hidupku. Amin. Demikianlah seharusnya ketika kita menjadi orang percaya, itu yang seharusnya kita praktekkan. Bukan ego kita, bukan semau gue kita, tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang memerintah, yang hidup dalamku. Sehingga kita tidak hidup semau gue atau sembarangan, menurut apa yang kita mau. Kita selalu pikirkan, apa yang Tuhan mau ya untuk aku lakukan. Ya. Nah, ciri seorang hamba adalah hamba itu menyerahkan hak hidupnya kepada Tuhan. Saya pernah baca sebuah artikel ketika saya masih SMP dulu, masih di Jawa Tengah, ada surat kabar yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Di halaman pertama bagian akhir itu ada sebuah tulisan tentang profesi seseorang, dan yang waktu itu dibahas adalah seorang abdi dalam. Abdi dalam itu apa sih? Abdi dalam itu orang yang bekerja di keraton. Di Jogja, di Solo tuh ada kesultanan, di Jogja ada kesultanan, ada kerajaan, Hamengkubuwono dan sebagainya. Di Solo tuh ada Kasunanan gitu ya. Saya nggak bisa ceritakan lebih dari itu, saya juga nggak paham. Cuma ada 2 kerajaan itu yang sampai sekarang masih ada, bentuk fisiknya masih ada. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, Bapak Ibu bisa tahu, Bapak Ibu bisa tur ke istananya itu, ya, ke tempatnya kerajaannya itu. Nah, abdi dalam ini adalah abdi dalam yang di Jogja gitu ya. Ditanyain oleh wartawan waktu itu, kamu jadi abdi dalam, kenapa kok kamu mau jadi abdi dalam? Kamu masih muda dan pengen tahu gajimu itu berapa sih? Kok kamu milih untuk kerja di
istana di kerajaan ini. Kemudian abdi dalam itu berkata, yang pertama, untuk menjadi abdi dalam itu tidak semua orang bisa. Itu biasanya keturunan. Kalau orang tuanya abdi dalam, biasanya anaknya juga abdi dalam kalau mau. Dia berkata, yang pertama, pekerjaan ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang punya kesempatan. Ini privilege atau hak istimewa. Nggak semua orang punya kesempatan. Yang kedua, dia berkata, kalau kamu tanya gajimu berapa, gaji kami diberikan mingguan. Waktu itu ya, mungkin tahun 90 berapa ya? Bagi sekitar tahun 90-an awal, waktu itu gajinya itu sekitar 24.000 seminggu. Ya. Kadang-kadang tidak sebanyak itu. Tergantung sih. Enggak ada gaji tetap. Tapi yang pasti ada kalau tidak berupa uang, kadang-kadang berupa barang, sembako, beras, minyak dan sebagainya. Saya pikir, kemudian saya ingat kalau saya suka jajan siomay atau apa gitu yang lewat di depan gereja waktu itu di Ungaran. Saya tanya pada karena kami cukup akrab, saya dan penjualnya cukup sering ngobrol bareng. Kemudian saya tanya, Mas, kalau kamu jualan siomay gini ini sehari bisa dapat berapa sih bersihnya? Waktu itu dia bilang 50.000 bersih. 50.000 sehari bersih. Sudah dipotong modal. Nah ini abdi dalam ini sekitar 24.000, 17.000 sampai 24.000 seminggu. Seminggu, upah seminggu bukan sehari. Lalu waktu saya baca artikel itu, cuma segitu gajinya. Mendingan jadi bakul siomay Mas, dalam hati gitu ya. Saya pikir saya komentari sendiri gitu ya di artikel yang saya baca. Tapi kemudian dia ngomong seperti ini di tulisan itu. Tidak semua orang bisa bekerja seperti kami. Ini hak istimewa. Buat kami gaji itu nomor sekian. Yang penting ketika kami kerja, kami bisa deket-deket dengan raja. Bisa melihat wajahnya raja itu sudah seneng Mas. Sudah happy gitu rasanya. Lebih daripada gaji. Waktu saya baca itu saya tertemplak sih. Saya merasa, ini nih. Kita ini harusnya jadi hambanya Tuhan. Lepas Anda pendeta atau full timer atau bukan loh ya. Kita ini semua ini hamba Tuhan, betul ya. Seharusnya merupakan hak istimewa ketika kita boleh beribadah menyembah Dia. Ketika kita boleh menyembah Dia di rumah kita masing-masing. Memandang wajahnya aja itu sebuah kesukaan buat kita. Amin. Meski Tuhan tentu tidak menelantarkan kita. Dia pasti juga memberkati hidup kita. Tapi hendaknya kita mencari Dia oleh karena pribadinya, bukan oleh karena berkatnya. Amin. Dari abdi dalam itu saya belajar ini Bapak Ibu. Punya hati seorang hamba. Ya, bisa dekat raja aja dalam memandang wajahnya sudah senang Mas. Itu sebuah kesukaan buat saya. Wow. Nah kadang-kadang kita mau cek ya hati kita. Apakah kita datang ke Tuhan karena ingini pemberiannya atau kita mengingini sang pemberinya. Itu berbeda Bapak Ibu. Nah biarkan kita evaluasi hati kita ketika kita mencari Tuhan. Seorang hamba cirinya adalah ia menyerahkan hak kepada tuannya, tidak mempertahankannya. Ciri hamba yang kedua yang kita juga perlu lakukan adalah Kristus itu mengosongkan diri. Ini bicara soal mengosongkan diri. Ini bicara soal kerendahan hati. Berkorban. Melayani. Nah di ayat yang ke-7 di Filipi pasal 2 tadi. Dikatakan ia mengosongkan dirinya sendiri. Yesus itu mengosongkan dirinya sendiri dengan dia turun ke bumi. Dari status sebagai anak Allah dia mau turun ke bumi. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Menjadi sama dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan ciptaannya. Menjadi sama dengan equal dengan manusia. Dengan ciptaannya. Mengosongkan diri. Ini kalau di doktrin Alkitab atau teologi ini terkenal sekali dengan istilah kenosis. Doktrin kenosis. Mengosongkan diri artinya dia menghapuskan identitasnya. Dia menghapuskan pengaruhnya. Dia membuat dirinya itu tidak berpengaruh. Membuat dirinya tidak berdaya. Meninggalkan kemuliaannya. Menelanjangi dirinya sendiri.
mengosongkan dirinya menjadi setara dengan makhluk ciptaannya. Bisakah Anda bayangkan? Itu yang Kristus lakukan buat kita. Dia mengosongkan diri, artinya dia menanggalkan segala kemuliaannya. Kalau ini misalnya baju ini kemuliaan, dia tanggalkan itu menjadi sama dengan manusia. Ya, dia membuat dirinya menjadi terbatas. Dia yang omnipotent, dia yang tidak terbatas, yang maha kuasa. Dia mau turun menjadi manusia dan terbatas, dibatasi, menjadi tidak berdaya, seolah-olah ya Allah yang begitu absolut kuasanya, tinggi, kudus, tidak terbatas, kekal, memasuki sebuah musim kehidupan dalam hidupnya dia yang di dalam dunia yang terbatas, fana, rendah. Ya. Allah yang adalah super menjadi minor. Ya. Dia yang mengatasi segalanya, mau terikat di bawah aturan dan hukum-hukum alam yang terbatas. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Itu yang terjadi pada dia. Kurang lebih 33,5 tahun masa hidupnya dia. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita mendapati seorang hamba ini memiliki kerendahan hati dan penundukan diri. Dia tidak memberontak ketika Bapak bilang turun ke bumi. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan semua umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa lewat pengorbanannya. Dan Tuhan Yesus mau. Dia tidak memberontak, ya. Dia mau melakukannya, ya. Dan ciri hamba yang berikutnya dari ayat yang ke-8, ciri seorang hamba adalah dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 8 berkata, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perkataan terakhir yang Yesus katakan di salib sebelum dia menyerahkan nyawanya adalah, dia berkata apa? Sudah selesai. Dia menyelesaikan rencana Bapa dalam hidupnya. Ya, di awal ketika dia mengumpulkan para murid-muridnya, Yesus berkata dalam kitab Yohanes 4 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata pada para murid-muridnya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan rencananya. Dan betul-betul dia genapi. Ketika disalib dia berkata, sudah selesai. Dan dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Dia menyelesaikan rencana Bapa sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, betapa sering kita kehilangan minat, kita kehilangan kesungguhan hati, kehilangan komitmen ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Kalau lagi pengen, kalau lagi moodnya lagi baik, kita pelayanan. Kalau enggak, kita ngomong sama pemimpin kita, aku enggak pelayanan dulu ya. Jangan mudi, jangan baperan. Ya, kita harus melakukan tanggung jawab. Hati kita yang mengasihi Tuhan, melayani Dia. Kita mau melayani dengan komitmen, dengan kesungguhan hati sampai selesai. Amin Bapak Ibu. Kita mengiring Tuhan sampai selesai. Entah ketika Tuhan datang yang kedua kali dan Tuhan angkat kita, atau ketika kita meninggal suatu hari nanti, mana yang lebih dulu? Kita mau kedapatan selesai. Tidak semua orang yang meninggal layak karangan bunganya ditulisi telah mengakhiri pertandingan iman, betul ya? Apa tuh? Ya, di kitab 2 Timotius itu ya. Telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan sebagainya. Karena mungkin tidak semua orang seperti itu, tapi saya berharap kita semua yang ada di sini suatu hari nanti ketika kita meninggal, ketika ada orang yang memberikan tulisan ayat itu kepada kita, kita memang betul-betul sudah mengakhiri pertandingan iman kita sampai selesai. Amin. Jangan sampai kita kedapatan kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita kehilangan gairah atau komitmen kita untuk melayani Dia. Itulah ciri-ciri seorang hamba. Dan Tuhan Roh Kudus rindu kita ini baiknya kita punya hati yang demikian. Punya hati yang sama yang seperti Yesus punya. Maka Roh Kudus akan lebih mudah untuk
memakai hidup kita, memakai hidup Anda dan saya. Dan upah seorang yang memiliki hati hamba itu apa sih? Kita lihat Matius pasal 25 ayat 21. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini perumpamaan tentang 5, 2, dan 1 talenta itu loh Bapak Ibu. Yang Alkitab catat bukan jumlah uang yang dihasilkan hamba itu yang mendatangkan pujian. Tuhan tidak memujinya itu, oh luar biasa ya kamu jadi 5 talenta, jadi 10 talenta, keren kamu dapat cuan banyak, bukan itu. Ya, bukan soal jumlah uangnya, bukan jumlah talentanya. Tapi Tuhan memuji karakternya. Kalau Anda perhatikan ayat yang barusan kita baca, yang saya bacakan, dia katakan hambaku yang baik dan setia. Itu karakter bukan? Ya. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Hamba itu bertanggung jawab, dia baik, setia, bertanggung jawab. Maka upahnya adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, dalam perjamuan kawin anak domba di surga yang kekal suatu hari nanti. Amin. Tuhan memuji karakternya, bukan pelipat gandaan uangnya, talentanya, tapi karakternya. Engkau baik dan setia, engkau bertanggung jawab dalam perkara kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, upahnya adalah masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Ini merupakan kalimat yang kita rindukan akan kita dengar ketika suatu hari nanti kita pulang ke rumah Bapa, ketika kita meninggal menutup mata di bumi. Perkataan yang kita tunggu adalah, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba. Masuklah dan turutlah dalam apa? Dalam dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu di surga itu. Saya rindu suatu hari nanti saya ingin mendengar perkataan itu dari mulut Tuhan tentang Anda dan tentang saya ketika kita meninggal suatu hari nanti. Amin. Perkataan itu cukup, kalimat itu cukup. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, karena berarti saya tahu saya bersama dengan Dia selamanya di surga yang kekal. Ya. Nah, orang yang punya hati hamba ini, kalau kita punya hati yang demikian, kita tidak akan berhenti melayani Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik di mimbar, di stage seperti ini, maupun ketika Anda memimpin, maupun baik Anda bukan hanya di mimbar, baik ketika ada atau tidak ada orang yang melihat Anda, tidak ada atau ada pemimpin yang melihat Anda atau enggak, gitu ya. Atau di rumah, atau di pekerjaan, atau di perjalanan, ketika kita nyetir atau naik sepeda motor dan sebagainya, orang yang punya hati hamba tidak akan pernah berhenti melayani. Kalau kita punya hati hamba, kita akan terus melayani, kita akan terus bersikap seperti seorang hamba dimanapun kita berada. Jangan sampai di pelayanan kita seolah-olah punya hati hamba, tapi di rumah kita bentak-bentak si rumah kita. Kita arogan. Tuhan tidak membeda-bedakan yang rohani maupun yang di luar gereja. Semua itu rohani di depan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita, di tingkah laku kita sehari-hari, termasuk dalam apapun hal yang sederhana kita lakukan. Tuhan tuh lihat, kalau kita punya hati hamba, kita tidak akan pernah berhenti melayani. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah kita tetap taat meski tidak ada yang mengawasi atau lihat? Apakah kita bersikap rendah hati ketika di hadapan atasan atau di hadapan semua orang? Ya. Apakah kita tetap bisa bersikap rendah hati ketika ada atasan yang lihat kita ataupun ketika tidak ada atasan yang lihat kita? Kita bicara soal integritas, bicara soal hati yang melayani. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
ketika saya berdoa, saya ingin menyampaikan hal ini karena saya tahu bahwa Tuhan itu rindu memakai kita semuanya. Tuhan itu rindu menjadikan kita bayi suci yang menyenangkan hatinya, yang kerasan untuk Dia tinggal dalam hidup kita. Dan upah yang berikutnya adalah dikatakan kalau kita punya hati yang demikian, kita lihat ayat yang ke-9, ayat 9 di Filipi pasal 2. Itulah tentang Tuhan Yesus. Sekali lagi ini ayatnya di Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Sangat meninggikan Tuhan Yesus. Allah Bapa sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Upah bagi seorang yang punya hati hamba adalah pujian dari Tuhan. Jangan cari pujian atau pengakuan manusia. Biar pujian itu berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memuji itu valid. Kalau manusia memuji, bisa saja orang memuji kita karena sungkan sama kita. Orang memuji kita karena mungkin ingin nyari muka di hadapan kita, apalagi kalau Anda pimpinan. Tapi kalau Tuhan yang memuji Anda, itu valid. Ya, karena Allah adalah Allah yang melihat sampai kedalaman hati kita. Jadi upah dari seorang yang punya hati hamba, yaitu pujian dari Tuhan, dan jangan cari pujian dari manusia, gitu ya. Nah, yang berikutnya upah kalau kita punya hati hamba adalah perkenanan dari Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Yohanes Pembaptis sebelumnya berkata, Dia akan datang daripadaku itu jauh lebih besar. Untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis berkata demikian. Sehingga ketika Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes berkata jangan. Yesus bilang enggak, kamu harus membaptis aku. Seperti yang supaya genaplah rencana Tuhan, gitu ya, seolah-olah kurang lebih bahasanya seperti itu. Dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu, ketika Yesus keluar dari air, maka ada hal-hal yang terjadi, yaitu ada burung merpati turun, lalu terdengar suara dari surga berkata apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa kok Tuhan berkenan atas hidup? Kenapa Bapak berkenan atas Tuhan Yesus? Padahal waktu itu belum ada prestasi pelayanan Yesus satupun, masih zero atau nol. Belum ada air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Belum ada Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Belum ada Sakeus yang dipulihkan Tuhan. Belum ada orang kusta sembuh. Belum ada orang buta melihat. Belum ada catatan prestasi pelayanan Tuhan Yesus. Tapi Bapa sudah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dari mana? Karena Bapa melihat kehambaannya Tuhan Yesus. Ketika Dia mau turun ke bumi, Dia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan haknya. Dan selama Dia menjadi anak manusia, tanda petik, dari Yusuf dan Maria, di keluarga Yusuf dan Maria, orang tua jasmaninya, Bapa lihat teladan yang, sikap yang Yesus tunjukkan kepada Yusuf dan Maria, kepada adik-adiknya, itu berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Makanya Bapa berkata, kepadamulah aku berkenan. Sekalipun belum ada mujizat apapun yang Yesus buat. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa oh Tuhan Yesus akan atau Bapa itu berkenan kepadaku kalau aku lakukan ini, kalau aku lakukan itu, kalau aku bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Meskipun memang kita harus berbuah, tapi lebih daripada itu semuanya, Bapa tertarik oleh karena hati kita, hati seorang hamba, hati yang melayani. Amin. Baru kemudian akan muncul buah-buah itu. Ya, mujizat terjadi, pengurapan bekerja. Ketika hati benar, maka buah-buah itu akan menyertai. Ya, lalu upah bagi seorang yang punya hati hamba adalah hidup kekal bersama Sang Tuan selama-lamanya. Seperti tadi yang di perumpamaan tentang 5 talenta. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Inilah upah bagi seorang yang punya hati hamba yang terus dari waktu ke waktu mengizinkan Roh Kudus untuk berperkara, mengevaluasi hatinya. Untuk terus punya hati seorang hamba. Inilah 3 upahnya, yaitu pujian dari Tuhan. Yang kedua adalah perkenanan dari Tuhan kita.
lalu adalah hidup kekal bersama Sang Tuhan selama-lamanya. Itulah upah bagi orang yang mengembangkan atau buat orang yang punya hati seorang hamba. Hati ini dengan mudah bisa berubah Bapak Ibu. Awalnya mungkin kita rendah hati. Ketika kita belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Namun betapa hati ini bisa berubah. Ketika kita sudah mencapai sesuatu, atau berhasil menghasilkan sesuatu, atau ada di posisi tertentu. Tadi saya jelaskan banyak di ibadah 1, 2, dan 3, 1 dan 2. Nah karena itu, kita tahu bahwa hati ini rentan dan bisa berubah. Pastikan kita mau punya hati seorang hamba seperti yang Paulus katakan pada jemaat di Filipi tadi. Hendaklah engkau dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Mari kita bagi diri bersama-sama.